Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a bihudah. Hadratil muhtaramin, ashabal fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, hadratis syekh Mbah Kiai Haji Jirjis Ali Maksum atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah, beserta ibunya Hajah Lutfiyah dari Cirebon, Al Mukarram, para ibunya di Krapyak, ibunya Zainal, ibunya Ida Hamam, ibunya Atabik, hafidhakumullah kullukum. Hadratis Syekh Kiai Haji Idris Hamid dari Pasuruan, a'azzallahu bikaromih. Akhil Azizil Muhtaram Kiai Haji Yahya Thaquf, hafidhahullah biriayatih lima fil khair wal fawz wal najah wal barakah. Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Kiai Masyuri Malik, beberapa pengurus PBNU yang saya hormati, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, hadratir ru'asai syuriyah, PWNU DIY dan Tanfidiyah, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah hari lahirnya? Karena selain Rasulullah, siapapun selain Rasulullah SAW, ketika baru lahir tidak ada yang tahu anak ini akan jadi apa. Anak ini akan jadi apa? Ternyata setelah dewasa, setelah semakin berkembang, dewasa malah masuk usia sepuh, ternyata menjadi salah satu ulama min auliyaillah yang mempunyai karomah, baru kemudian wafat, kita gelo semuanya. Kita gelo ini, kecewa semuanya dengan wafatnya seorang ulama besar. Maka memperingati hari wafatnya berarti kita mengingat kebesaran almarhumin para ulama, para kiai. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah begitu lahir sudah membawa rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah lahir merupakan tajalli syuhudi min tajalliyatillah. Allah yang maha az-zatul mutlaqah al-mujarradah anisbil idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian Allah terjadi proses al-faidul aqdas, the most holy emanation. Muncullah asma-asma'nya yang 99. Kemudian terjadi lagi proses al-faidul muqaddas, the holy emanation. Muncullah al-a'yanu thabitah, kalau ketemu balik alam arwah. Jadi alam arwah itulah melalui nuqtah markaziyah Nur Muhammad terjadilah alam semesta ini merupakan tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat dari zat Allah yang maha mutlak. Maka kita yang ada ini semuanya tajallinya wujudnya Allah yang mutlak, manifestasi wujud Allah yang mutlak setelah melalui Nur Muhammad. Kalau gitu Nur Muhammad itu adalah apa? Al-wujudul haq
al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahul khalqa bihi. Wujud yang hak yang Allah mewujudkan alam semesta ini dengan Nur Muhammad. Kalau kata orang Kristen, the Logos. Kalau kata Yunani, the Nous. Kalau kita, Nur Muhammad atau Hakikah Muhammadiyah, the essence of Muhammad. Itulah wujud yang hak yang Allah menciptakan alam semesta ini melalui Nur Muhammad itu. Oleh karena itu, Nur Muhammad khalik bukan, makhluk bukan. Kalau gitu Nur Muhammad itu apa? Al-haq, al-makhluqu bih. Wujud hak yang Allah menciptakan makhluk dengan itu, dengan Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad bukan khalik dan bukan makhluk. Maka lahirnya saja sudah merupakan wasilah tajalliyatillah, ta'ayyunatillah, tanazzulatillah. Itulah bedanya Rasulullah dengan yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Burdah mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia, kami tidak mempunyai andalan selain engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah dengan sifat kedermawananmu, kemurahanmu, Allah menciptakan dunia dan akhirat. Dan dari nurmu itu semuanya diambillah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan yang ada di kolam. Oleh karena itu Rasulullah merupakan aslul wujud, tajalli syuhudi min tajalliyatillah. Muga-muga paham, muga-muga. Walhasil gini, kalau hal para ulama ini kita dihimbau, tergugah agar kita siap meneruskan, menerima estafet ilmunya Kiai Ali Maksum, ilmunya Kiai Mahrus Ali, ilmunya Mbak Bisri Mustafa dan lain-lain dalam rangka kita teruskan perjuangan beliau-beliau di alai kalimatillah. Kiai Ali Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Mahrus Ali pun meneruskan ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, cara dakwah metodenya Mbah Wahab. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab pun meneruskan metode cara dakwahnya para wali songo. Wali songo meneruskan cara dakwahnya, metodenya para salafus soleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tadi Gus Yahya sudah panjang lebar bagaimana kita harus merasa bertanggung jawab kalau betul-betul mengaku alumni Krapyak seperti saya ini, jelek-jelek alumni Krapyak lah. Harus merasa bertanggung jawab meneruskan amanah yang dulu pernah dipikul oleh Mbah Ali Maksum. Sudah saatnya kita semua sekarang meneruskannya, menyempurnakan kalau bisa, melestarikan, mempertahankan. Ternyata silahkan pesantren dicaci maki, silahkan pesantren dipojokkan, diremehkan, tapi tetap pesantren adalah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ta'alimiddin islami. Tanpa pesantren maka ormas Islam hanya namanya doang, hanya namanya saja. Hatta NU kalau tidak ada pesantren hanya plang saja, plang merek. Jadi ormas Islam apapun hatta NU kalau tanpa di backup oleh ilmu ulama pesantren tidak ada apa-apanya. Nah, sinilah kelebihan pesantren yang telah kita nikmati, telah kita rasakan. Seperti Gus tadi katakan, sudah nikmat kita ini hidup menjadi santri. Luar biasa. Jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Apa itu pesantren? Yang diajarkan apa itu? Nggak relevan sudah. Ente nggak pernah pesantren ngomong gitu.
Ini sini, saya ajari sini. Suatu hari Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania Mawaro An-Nahar. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini Rabi' sini. Bawa kertas, bawa pulpen. Ayo kita nulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla dikte ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya Ar-Risalah dari Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Kalau ringkas saja begini isinya. Gubernur, Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe macamnya ayat Quran. Itu prinsip itu. Sebagai bayan ilahi, idah ilahi, penjelasan dari Allah melalui Al-Quran. Tapi jangan disamaratakan. Ayat Quran macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khossah, ada majazi, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Tanpa ini gak akan paham Quran. Saya jamin gak paham Quran kalau tanpa mengerti ini semuanya. Contoh, perintah sholat dengan perintah makan minum sama. Aqimus sholah, wajib sholat, kulu washrobu, wajib makan, sama wajib gitu. Sama. Aqimus sholah, dirikan sholat, kulu washrobu, makan dan minumlah. Podo itu. Ya beda. Aqimus sholah dengan waktu zakat dengan waqatul ladzina kafaru. Sama, beda. Ada fi'il amar lil wujub, ada fi'il amar lil ibahah, ada fi'il amar ammah, ada amar khos. Gini ini adanya di pesantren. Di luar pesantren betul wonten. Silahkan tanya di luar pesantren. Gak ada itu. Oleh karena itu agama tanpa pemahaman yang benar tinggal nama doang, tinggal namanya saja, tapi isinya kosong. Disinilah pentingnya kita menjaga orisinalitas ta'alimul islami di dalam pesantren. Ada ayat mutlaqah, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada presiden, muqayyad. Kalau presidennya baik, coba sama-sama fil amar dalam satu rangkaian. Yang ini mutlak, yang ini muqayyadah. Ada hakiki, ada majazi. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan orang kafir, bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah, bukan wajah. Itu zatnya itu. Kalau hanya letterlek terjemahan, tidak akan paham syariat Islam dengan benar. Inilah bayan ilahi. Setelah paham bayan ilahi, harus paham bayan nabawi, yaitu hadis. Kenapa? Harus itu, nggak bisa kalau tanpa bayan nabawi. Karena hadis sebagai mufassil, syarih, mubayyin. Hadis fungsi sebagai yang merinci, yang menjelaskan, yang membeberkan, yang memperluas, itu hadis. Contoh, Allah perintah sholat, aqimus sholat di Quran 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam, gak ada itu. Kalau yang bilang ada gak pernah baca Quran, itu jelas. Gak pernah baca Quran tuh. Itu putranya Baidah Pahamam, ya dokter, ya hafidh Quran. Masya Allah, luar biasa ini. Ya dokter, ya hafidh Quran. Ini kayak Ibnu Sina ini. Dokter hafidh Quran, Ibnu Sina itu.
Jadi kalau tanpa hadis kita tidak tahu namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam di Quran tidak ada. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis pun beberapa grade. Ada hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamul fil kidb wal khata'. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bernilai, ada hadis ahad individual. Dikira gampang apa memahami syariat Islam? SAG ya, insyaallah. Jebolan sekolah tinggi swasta, dosanya sering mencret, dianya sering bolos, bayar 15 juta di wisuda, SAG. Terjemahan, insyaallah. Tak kira alim tenanan, terjemahan. Isi tasawuf niku terjemahan Khulasatul Yakin, terjemahan gambar-gambar caranya sholat, caranya wudhu, gambar itu. Itu katanya kalau baca buku itu ini sholat versi Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya apa? Maksudnya delok gambar bocah wudhu, bocah sholat itu loh. Itu katanya sholat versi Quran dan hadis. Ya terserah. Silakan kalau puas seperti itu ya terserah. Kalau sudah paham bayan ilahi, paham bayan nabawi, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur, masih belum cukup. Harus dipakai bayan akli. Akalnya ulama harus dipakai. Akal ada dua macam. Akal kolektif memutuskan sesuatu keputusan, namanya ijma, konsensus. Tanpa ijma kita nggak bisa mempraktekkan sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Ada di Quran? Nggak ada. Ada di hadis? Nggak ada. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal, dan seterusnya. Hadis itu bukan. Quran itu bukan. Itu hasil konsensus ijma'nya para ulama. Kalau ada orang sholatnya baik, saya tanya, Ustadz, ente sholatnya baik sekali, belajar dari mana Ustadz? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Yang benar jawabnya, saya bisa sholat dari ayah, dari ibu, dari ustadz, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imam musolanya dari kiainya, gurunya, syekhnya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik antara lain. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mungkin bisa sholat tanpa taklid kepada imam. Kalau hanya langsung Quran hadis saja. Bayangkan. Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, segitu hebatnya taklid pada Syafi'i. Paham tidak? Imam Baqillani, Imam Haramain, Imam Sanusi, Ad-Dasuqi, Al-Bajuri, Ad-Din Al-Iji, tokoh-tokoh ulama besar yang karangannya berjilid-jilid. Imam Razi itu Mahfatul Ghaib 32 jilid, belum Matalibul Aliyah 5 jilid, belum Al-Mahsul fi Ilmi Usul berapa jilid. Imam Syafi'i hanya Al-Um dan paling kitab yang lain kecil-kecil lah. Imam Razi luar biasa tulisannya banyak. Imam Ghazali fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fikih, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Akhlaq, Mizanul Amal, Adabuddin, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tahatul Falasifah, Tasawuf, Minhajul Abidin, puncaknya Ihya Ulumuddin, Al-Muqim minad Dhalal, Al-Qasidah Ta'iyah, dan seterusnya, Al-Madul Wari Ali. Taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG, ya Allah, SAG. Gak mau tahu Syafi'i, SAG. Ayo siapa lagi? Contoh siapa lagi? Oleh karena itu agama bisa benar. Tadi Bismillah sudah menyinggung kalau dengan bisanadis sahih, dengan sanad yang benar. Sekarang kalau ada sesuatu yang baru,
Di Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Ijma ulama pun tidak ada. Gimana caranya? Pakai akal. Akal individual. Namanya qiyas. Analogi. Qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Maka menurut Imam Syafi'i cukup Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak usah ditambahi seperti Imam Abu Hanifah al-istihsan, al-maslalah mursalah, cukup qiyas. Sebab qiyas itu juga di dalamnya ada masalah mursalah, ada istihsan. Tidak seperti Imam Hambali ada al-istishab. Kata Syafi'i cukup sampai qiyas. Istishab masuk dalam qiyas. Tidak seperti Imam Malik ada ra'yu ahli Madinah. Karena menurut Imam Syafi'i ra'yu ahli Madinah termasuk dalam qiyas. Oleh karena itu Syafi'i cukup 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Contoh. Narkoba. Ayo hukumnya gimana? Saya di Quran ada inna sabu wonten niku ayat wonten niku atau Rasulullah as-sabu haram rawal Bukhari wonten? Enggak ada. Ijma ulama ada sabu haram mboten wonten. Itu pakai qiyas. Qiyas apa namanya? Qiyas burhani, qiyas fakta. Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang narkoba haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu ilmunya Imam Syafi'i itu. Ilmunya Imam Syafi'i itu. Ya. Atau qiyas aulawi. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada dua orang tua. Kamu jangan bentak-bentak kepada dua orang tua. Kalau gitu, gak usah dibentak, gak usah ngomong kasar, tempeleng saja gitu. Boleh. Nah, harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja dosa. Kalau ngomong kasar saja haram. Lebih-lebih fabil aula nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, bukan zinanya, bukan. Yang dilarang apa? Mendekati. Jangan mendekati zina. Kalau itu kita gak usah mendekati zina aja langsung. Kalau mendekati saja haram, maka lebih-lebih zinanya. Itu namanya qiyas aulawi dan seterusnya. Jangan dikira Imam Syafi'i duduk di musola tahlilan itu saja, bukan? Enggak. Imam Syafi'i terjun ke lapangan survei. Kalau ada ibu-ibu lewat ditanyain, ibu kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kesimpulannya kebanyakan atau minimal haid sehari semalam, kebanyakan 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari 14 malam, lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, penyakit. Lewat lagi ibu, kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Kesimpulannya perempuan habis melahirkan nifas paling tidak setetes, lumrahnya 40 hari, maksimal 60 hari. Lebih dari 60 hari bukan nifas, penyakit. Itu produk istiqra'nya Imam Syafi'i. Hebat enggak? Imam Syafi'i hebat enggak? Itulah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Huzzah tahun 150, wafat di Fustat Kairo tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Lah Kiai Ali Masum, Kiai Mahrus, Kiai Bisri Mustafa selalu menekankan kita agar kita berpikir secara aklani dalam rangka fi khidmatin nas. Kita harus cerdas, tapi kecerdasan kita bukan berarti mengarah kepada liberal. Kecerdasan kita untuk memahami
Quran dan hadis. Harus cerdas, tapi kecerdasan kita harus digunakan untuk khidmatin nas, khidmatil Quran, fahmi nususil Quran, wa fahmi nususil sunnah an-nabawiyah. Saya dulu ngaji sama Kiai Mahrus, ba'da subuh mughnil labib, ba'da zuhur uqudul juman, idahil mubham sul munawarok, ba'da asar ghayatul wusul, ba'da isya fathul wahab. Waktu saya di Boya itu, kemudian pindah ke Krapyak, ngaji sama Kiai Ali Maksum, Jawahir Bukhari, apalagi ya, lupa saya, apalagi ya? Apa? Ba'da subuh, ba'da subuhnya? Wahal ajar ba'da subuh, ada ba'da maghrib. Ba'da maghrib, Jawahir Bukhari. Waktu itu Mbak Hidris ini masih kelas 6 sanawiyah nggih, Kiai. Kelas 6 sanawiyah. Teman saya sepantar Pak Azari Abta ini, sepantar kali kulon ini. Entah kelihatan tua mana, padahal sebenarnya seumur kali kulon ini. Mbak Jirjis ini masih nom banget waktu itu, masih nom banget Mbak Jirjis ini. Ya Allah, saya 71 sampai 75 di kamar H18. Alhamdulillah, walaupun hanya 3 tahun setengah, tapi saya mendapatkan barakatul ilm min hadratil marhum wa maghfurlah Bah Ali Maksum. Allah yarhamuh, aq'adahullah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sekarang sudah duduk di sisi Allah dalam tempat duduk namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nah, caranya Kiai mengajarkan ilmu luar biasa, luar biasa. Ya Allah. Mubtada utawi. Itu Kiai dari mana saya enggak tahu kita. Mubtada utawi. Khobar iku fa'il opo. Maf'ul bih in. Itu dari mana Kiai ya? Tahu-tahu kita udah jadi kok. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa in li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah apane litamyizi hali halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Kita sini nggak tahu itu ceritanya gimana dulu ya. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi itu. Dan itu sangat berkah sekali. Kita ngerti paham tentang posisinya lafal itu, mubtada atau khobar, fa'il apa maf'ul, karena kita diajari oleh Kiai ing, opo, hale, serta, ing dalem. Masya Allah. Paham betul? Yang nggak pernah pesantren nggak akan dalam seperti ini. Silakan tanya. Yang bukan pesantren, silakan tanya. Ente kalau baca Quran ada tajwidnya nggak ya? Coba tanya pada yang bukan pesantren. Ada nggak idhom, idhar, iklab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i, huruf halak, huruf mad? Tanya sama. Tanya sama sarjana agama Islam yang bukan pesantren. Ente ngerti nggak itu kira-kira? Belum qiraatus sab'ah. Di Indonesia ini ada doktor jurusan qiraatus sab'ah, Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, sepupunya Mbah Nyai Lutfiyah. Kalau yang ahli qiraatus sab'ah banyak, tapi yang doktornya ini cuma satu dari Madinah, itu Dr. Ahsin Muhammad Sakha. Di beliau selalu menjadi ketua Lajnatul Tashih Perencanaan Quran Departemen Agama Kementerian Agama. Satu-satunya yang doktor. Kalau ahli qiraat banyak, tapi yang doktornya qiraat hanya Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, cucu Mbah Yai Syatori Al-Jainangun. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren. Kita harus tafakhur, i'tizaz bi'azamati pesantren, bikaromati pesantren. Silahkan orang lain mencaci maki, tetap kita bangga dengan pesantren. Tanpa pesantren, ormas Islam hanya nama pelang kosong doang, nggak ada apa-apanya itu. Itu baru dari satu sisi, belum dari tarbiyah ruhaniyah. Ya Allah, tarbiyah ruhaniyah. Kalau tadi ta'lim, ilmu, di samping itu ada tarbiyah ruhaniyah, gemblengan spiritual. Ya
Kiai Maksum, nyun sewu. Gak bisa pidato. Bukan ahli ceramah, bukan. Tapi mengapa beliau oleh kita dijadikan panutan. Dijadikan nur, cahaya yang akan menuntun kita semuanya. Bukan dari pidato, bukan dari ceramah, tapi dari kekuatan spiritualitasnya. Banyak kiai nggak bisa pidato. Nyun sewu. Mbah Hamid barangkali bukan ahli pidato. Tapi semua orang segan. Semua orang hormat. Semua orang mutaatsir. Membekas ketemu dengan Mbah Kiai-Kiai yang sepuh itu. Bukan dari pidatonya, bukan. Tapi dari nurun cahaya. Yang syurufi jasadih. Yang ada pada semua jasadnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memberikan cahaya kepada kita semua. Nah, disinilah kelebihannya pesantren. Manusia punya 3 kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Gunanya untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan logika kebenaran dalam menghadapi segala masalah, segala sesuatu. Adanya di otak, al-quwwatun natiqah. Tapi al-quwwatun natiqah ini percuma, gak ada artinya kalau tidak didukung, ditopang oleh al-quwwatul mutakhayilah, the power of idea. Kita punya ide apa? Punya hasrat apa? Punya kemampuan apa? Punya cita-cita apa? Itu yang akan mendorong manusia menjadi cerdas, manusia menjadi lincah, menjadi jenius, karena ada dorongan dari al-quwwatul mutakhayilah. Orang yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Gak pernah Muhammad mengatakan, ya kalah gak apa-apa lah. Gak. Saya harus menang. Perang Badar 314 lawan 1000, menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah paling ada 800 orang umat Islam. Menang. Perang Khaybar, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Taif, Fathu Makkah, menang. Yang kalah Uhud. Awalnya menang, awalnya. Nabi pesan pada orang 16, kamu jaga ya di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga. Jangan bergeser. Dipimpin oleh sahabat Jubair. Jim bukan za. Jubair. Apapun yang terjadi, kamu jangan meninggalkan tempat ini. Di bawah umat Islam menang. Kalau habis membunuh orang kafir satu dapat cincin, dompet gitu ya. Dapat fai, dapat cincinnya, dompetnya, yang dibunuh kan diambil. Yang 16 orang ini, aku itu apa ini? Kami dapat apa ini? Diem aja. Gak dapat apa-apa. Itu teman-teman dapat dompet, cincin. Kalau zaman sekarang barangkali ada HP juga. Jadi iri, turun dari gunung yang 16 orang ini. Meninggalkan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid, Amr bin As, ketika itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Maka Khalid bin Walid muter naik dari gunung Uhud, mudah sekali mengalahkan orang Islam. Itu barangkali satu-satunya perang Rasulullah yang kalah. Rasulullah patah giginya satu, kejeblos di lubang, 10 sahabat menjadi benteng Rasulullah, yang mati 6, termasuk Abu Dujanah. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah, menghalang-halangi panas jangan sampai Rasulullah. Itu barangkali perang satu-satunya yang Rasulullah kalah, perang Uhud. Lainnya menang terus. Kenapa? Dengan apa menangnya? Dengan himmah, strong will. Mbah Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Dari himmah. Oleh karena itu sekarang kita pun kalau punya himmah, NU harus menang. NU harus kaya. NU harus pinter. Siap? Masa gak siap? Kalau saya ngomong gini tuh jamnya amin. Ini bukan doa, bukan. Siap apa enggak? Ketika pamannya menasihatin, Muhammad, kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh dakwahnya sementara. Nanti kalau aman boleh dakwah lagi.
Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Pantesan Islam mudah menang. Seperti itu tekadnya. Coba kalau ketua NU sekarang seperti itu semuanya. Ketua DIY, ketua Jawa Tengah, ketua Jawa Timur, semuanya kayak gitu. Pasti menang. Insya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus di atas. Kalau betul-betul kamu orang beriman. Artinya apa artinya? Artinya menang itu wajib, perintah Allah. Kalah itu dosa. Allah perintah kita harus menang, itu wajib berarti. Kalau kalah, dosa kita ini semuanya. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh minder. Kenapa? Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh takut, tidak boleh minder. Kenapa? Kita memahami bahwa dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Dalam diri kita ini ada divine gas, tiupan ilahi. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut? Dalam diri kita ini ada hembusan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus sedih? Enggak boleh. Tunjukkan saya bersama Allah. Dalam diri saya ada tajallinya Allah. Ala inna Allah la khaufun wa lahum yahzanun. Karena kita sadar dalam diri kita ada nafkah ilahiyah. Enggak boleh takut. Begitu pula ketika kita menghadapi fitnah, ujian, tantangan, cobaan. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat Yahudi, munafik, dan masih ada musyrikin. Ketua PBNU pasti akan menghadapi itu. Pasti. Jumpa orang munafik, jumpa penjilat, jumpa yang terang-terangan nggak senang sama PBNU, dan jumpa orang yang ngerepotin. Ngerepotin apa ngerepotin tuh? Nyerimpet apa nyerimpet nih? Di depan nggak mau, di belakang ganggu. Akan coba itu. Pengalaman saya 10 tahun Gus saya. Jadi harus siap seperti Rasulullah mimpin Madinah. Ada ahli kitab jelas, ada munafik pura-pura Islam, padahal tidak. Ada yang nyerempetin, ganggu, repotin lah. Ada lagi yang memang masih ada banyak yang sam'an wa ta'atan. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu sekali lagi, warisan Hadratus Syekh Haji Ali Maksum, ayo kita teruskan. Salah satu cara tarbiyah ruhaniyah, setiap malam Jumat libur untuk apa? Untuk baca Maulid Nabi. Ya Allah, ini sarawat taqafiyah wal hadariyah wa syiariyah. Ini capital culture, capital simbolik bagi santri. Malam Jumat libur bukan untuk hura-hura, untuk Maulid Nabi. Saya maaf nih. Gontor malam Jumat libur tapi tidak ada Maulid Nabi. Tapi kalau Kerapiak, Lirboyo, Cirebon, Pasuruan, malam Jumat libur. Untuk apa? Maulid Nabi. Maka ketika keluar dari pesantren itu sudah tertanam cinta pada Rasulullah SAW. Nanti orang ini akan jadi jenderal, konglomerat, pejabat tinggi. Masih ingat. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa urabi sufa wal abida fasabu bi asilatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khutibat bid dima'in ala thumma adaila makata hazina fasalahu malakul jibali fila kaliyadul asabiyah wa qala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim. Walaupun sudah jenderal, walaupun sudah konglomerat, masih ingat ini nanti, masih ingat. Ya Allah, ini dengan tidak sadar, dengan tidak terasa, saya sejak kecil hafal Barzanji. Tidak dihafal, tidak hafal dewe.
apal dewe. Kan setiap malam Jumat selalu baca Barzanji. Kalau gak Barzanji, Ad-Dibai. Tapi masih bagus Barzanji bahasanya. Al-Barzanji ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah, keturunan Turki. Ad-Dibai orang Yaman. Bahasanya masih tinggi Barzanji. Nah, disinilah Kiai menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta pada Rasulullah ketika diajak bersama-sama baca Maulidil Barzanji atau Maulid Dibai, syukur-syukur, burdah, syukur-syukur. Kiai Maksum kalau geremeng-geremeng bacanya burdah. Ayah saya, mohon maaf ayah saya itu muridnya Kiai Khalil Harun Rembang. Bapak kula niku ngaji Alfiyah, khatam datang mbahnya Gus Yahya, Kiai Khalil Harun. Malah menangi waktu ayah saya di Rembang, menangi nikahnya Mbah Bisri Mustafa. Jadi ayah saya masih mondok, Mbah Bisri nikah niku dengan Kiai Mahrus senior pindah dari Boyo. Ayah saya pun setelah selesai pindah dari Boyo dan Kiai Mahrus menjadi menantu dari Boyo. Ayah saya pulang ke Cirebon. Ayah saya pun kalau geremeng-geremeng yang dibaca burdah. Saya lihat beberapa kiai yang istiqomah baca burdah. Saya lihat hidupnya fi amnin wastiqrarin walitminan. Tenang, ayem, tentrem. Bagaimana tidak? Di sana banyak sekali bait-bait yang artinya sangat indah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Rasulullah, maka ketika jumpa dengan harimau, harimau pun akan menjadi jinak. Percaya enggak itu? Percaya enggak itu? Percaya tidak itu? Siapa yang mendapatkan pertolongan Rasulullah ketika menghadapi harimau, harimau akan menjadi jinak. Intalqul usdufi ajamiha tajmi. Walantaro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Kamu lihat setiap orang yang di backup oleh Rasulullah SAW pasti menang. Siapa yang tidak di Rasulullah pasti kalah. Itu kalau dibaca terus menerus, apalagi bacanya dengan khusyuk, dengan tadabbur, insya Allah kita selalu ala barakatillah. Belum lagi. Apa tadi? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Dialah kekasihku yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi problem yang sangat besar. Hanya dialah yang kuandalkan pertolongan dan syafaatnya. Ayo. Apa benar Rasulullah bisa beri syafaat? Apa benar itu? Enggak bid'ah itu? Bid'ah kan? Enggak. Suatu ketika ada satu suku Mudor. Semua satu suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir Kahin. Rasulullah kemudian melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Betul, suku Mudor krisis pangan, krisis air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Orang Mudor ke sini? Ada apa? Ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha
wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handolil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya wal akhir fasli. Ada apa Anda ke sini? Jawabnya, kami datang kepadamu wahai khairul bariyah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Nabi tidak melarang. Nabi tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh, enggak. Coba kalau salah minta tolong kepada Nabi Muhammad pasti dilarang kan? Pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya. Pada Allah sana, kalau sama saya musyrik, dolal, sesat, neraka nanti. Malah Nabi mendengarkan, kami datang kepadamu, wahai sebaik-baiknya manusia di muka bumi, agar engkau merahmati saya. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu mengadu gadis-gadis pecah bibirnya. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak lagi keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai minal ju'i sumtan, dari diakibatkan sebab kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkau harapanku urusan agama dan urusan dunia. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka longsor banjir. Orang ini masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak ya? Percaya enggak itu? Percaya tidak? Ada yang tanya pada saya, ente cerita ini dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada, pinter. Saya mau ngatakan goblok kayak Gus Miftah kok. Bacanya Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada cerita begini. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh Libni Athir, 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid, Tarikh Hadrah Islamiyah Ahmad Syalabi, 9 jilid, Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam Ahmad Amin, 8 jilid, baru tahu cerita seperti ini. Baca terjemahan Khulasatu Nur Yakin. Ya Allah. Sedih saya melihat orang seperti itu. Sombongnya Masya Allah. Bid'ah, sesat, dolal. Pelan-pelan. Sesat dolal gimana? Ibnu Abbas pernah bersyair begini. Ibnu Abbas. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah hitarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ini sejarah ini. Kata Ibnu Abbas, saya kalau baca surat Ad-Duha senang sekali. Mana yang paling senang, di mana yang paling senang? Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja saya kasih sampai kamu senang, sampai kamu happy. Nah, kira-kira Rasulullah senang tidak kalau melihat ada umat yang disiksa? Gak mungkin senang Rasulullah. Hasya kaya Rasulullah antardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Maka saya, kata Ibnu Abbas, tidak ada saya andalkan kecuali mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Abbas, sahabat, ngomong kayak gitu. Ente baru SAG nggak mau ngomong kayak Ibnu Abbas. Ya Allah. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti
fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah akan happy, akan senang kalau melihat kita ada yang disiksa oleh Allah. Oleh karena itu hanya dengan sujudnya Rasulullah nanti di akhirat Allah akan memberikan syafaat kepada umat Muhammad yang percaya dengan syafaatnya. Tapi kalau nggak percaya nggak ada apa, nggak percaya. Inilah barangkali warisan ajaran dari para ulama, dari para sesepuh, dari ulama salafus soleh yang selalu menanamkan kepada anak didiknya, santrinya agar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting unsur mencintai Rasulullah, sangat penting. Sangat prinsip, bukan barang ringan, bukan barang sekunder, sangat prinsip. Kita ngajari santri agar ada alaqah ruhaniyah, ada komunikasi ruh parsial, kita ini parsial ruhnya dengan ruh universal, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan pesan Krapyak ini sekarang tahta Isyraf Mbah Jirjis dan Gus Hilmi Muhammad, insyaallah fi numuwin wazdihar fi taqaddumin wastimrar fi istiqamatin wal itminan. Mudah-mudahan pesan Krapyak tambah maju, semakin bermanfaat, semakin berikan cahaya untuk masyarakat Islam, terutama khususnya wabil khusus warga Nahdlatul Ulama. Jelek-jelek saya juga alumni pesantren Krapyak 3,5 tahun. Alhamdulillah masih menangi Mbah Ali Maksum, masih menangi Mbah Warsun, menangi Kiai Ahmad. Waktu di Boyo alhamdulillah menangi Kiai Mahrus, menangi Kiai Marzuki. Kalau sekarang gimana ya kira-kira? Jauh banget ya, kualitasnya jauh banget. Kenapa jauh banget? Kenapa Kiai sekarang, Kiai dulu jauh banget kualitasnya? Kiai sekarang kebanyakan bikin proposal, doanya drobos. Padahal doanya sama, caranya sama, teorinya sama. Tapi kalau Kiai Mahrus kok mujarab doanya. Kalau kita sekarang mendrobos, oh tak pikir-pikir, sebabnya keseringan bikin proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar, gagah. Setelah didekatin mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasul kaget, man huya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Silakan. Rajin bikin proposal, nanti bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya. Silakan. Ya Allah, mudah-mudahan pesantren semuanya, semua pesantren, Kempek, Gedongan, Arjawinangun, Babakan Ciwaringin, Krapyak Libuan Tegarejo, semuanya benar-benar menjadi benteng yang kokoh yang pertahankan ilmu-ilmu Islam, ajaran-ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren sekali lagi Islam Indonesia tinggal namanya saja. Silakan lihat masyarakat Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat baca Quran saja nggak bisa rata-rata. Kecuali yang ngaji betulan. Rata-rata orang sana jangan heran. Baca Quran aja nggak bisa. Anak Saudi banyak sekali nyun sewu ngaji nahu sama saya. Dia jurusnya bahasa Arab, Kalau saya usuluddin kan, tapi mau ujian, belajar nahunya sama saya. Anak Mekah asli itu. Jadi alhamdulillah kita ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa kita ini. Banyak sekali anak Arab, ya nyun sewu. Saya lulus cum laude. Yang Arab biasa-biasa saja tuh. Saya lulus doktor cum laude, S1 cum laude, S2 tidak, S3 cum laude lagi. Yang orang Arab gak cum laude. Saya orang Jawa, kamu Kempek lagi, deso banget Kempek. Kenapa itu? Kita punya kelebihan dididik di pesantren. Itu rahasianya. Kalau S1 gampang. Asal kuliah ujian lulus selesai. Begitu S2, S3, baca, nulis, menyimpulkan. Baru itu, mogok itu. Kalau nggak betul-betul bisa baca kitab pun dengan cara paham yang benar. Baca, 1 tahun baca itu. Menyimpulkan, 1 tahun lagi. Baru tahun ketiga, tulis. Baru tahun keempat, ujian.
harus 4 tahun. Tahun pertama baca, tahun kedua pahami, tahun ketiga ayo kesimpulan. Ya Allah, saya masih ingat waktu mahasiswa di Ummul Qura sampai ambeien saya waktu lulus dari Ummul Qura itu. Alhamdulillah tidak kalah dengan anak Arab yang asli bahasa Arab. Kenapa? Antara faktor saya cum laude apa? Tidak satu pun salah dari sisi nahu. Itu antara lain yang bisa menjadikan disertasi saya cum laude itu. Tidak satu pun dijumpai kesalahan dari sisi nahunya. Walhasil jebolan krapiak insya Allah bisa dibanggakan lah. lumayan. Alhamdulillah. Mbah Idris ya keluaran Riyadh. Ya, Riyadh Mbah Idris ya. Keluaran Riyadh. Jumpa saya di sana, saya jumpa beliau. Pak Mukhid Abdul Fattah, Pak Mahfur Uthman, Pak As'ad Said Ali. Itu juga alumni Krapiak. 11 tahun jadi wakil BIN. Badan Intel Negara. Itu muridnya Mbah Ali Maksum. Siapa lagi? Pak Ali As'ad, Pak Masdar, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan seterusnya lagi kiai-kiai yang lain. Semua mendapatkan ilmu dan barokah dari almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum. Allah yarhamuh. Allah yahud biyadihi ila jambih wa biridahu ila kanafih wa bimaghfiratihi wa rahmatih ila ma baina yadayhi. Ya Allah, mudah-mudahan dan kita yakin Kiai Ali Maksum sudah berada di sisi Allah, di pangkuan Allah, di tempat duduk di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.